atau dengan bahasa sekarang orang Yahudi masih tetap eksis di tanah Israel dan di negara-negara lain. Nah, ini harus kita bedain ya. Jadi orang Israel masih ada, tapi negaranya hampir 2.500 tahun yang lalu kehilangan negara, nggak ada raja, dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain, saudara-saudara. Makanya itu Paulus kan mengatakan, apakah Allah telah membuang mereka? Sekali-kali tidak, saudara. Allah tidak membuang mereka. Kalau sudah memperhatikan di Roma pasal 11 ayat 1, kenapa? Paulus mengatakan, aku sendiri orang Israel, keturunan Abraham, dan dari suku Benjamin. Allah sekali-kali tidak membuang mereka, saudara-saudara. Ini sangat jelas. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, apalagi anak-anak sekolah minggu, yang suka dengar cerita-cerita Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab kan sangat interesting ya. Sangat menyenangkan kan. Dulu saya masih kecil. Masih kecil dalam arti saya pernah ikut sekolah minggu oleh misionaris. Dia cerita tentang tokoh-tokoh. Wah, kita selalu mendengar. Enak ya dengar orang bercerita. Kenapa? Zaman saya kita belum ada TV, melihat film, melihat apa, belum ada di tempat saya. Nah, hanya ada aja film-film Indonesia yang putar di kampung-kampung itu yang kita juga suka nonton gitu kan. Kalau dengar cerita-cerita tentang Alkitab, wah jarang sekali. Sangat interesting, sangat menyenangkan saudara-saudara. Kenapa? Karena sejarah umat Israel dicatat dengan jelas. Sejak mereka ada sampai hari ini dicatat di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah dunia. The history of the world. Apalagi the historinya ada di dalam kitab suci. Dari mana Israel itu dimulai? Kan gitu. Ya sejak Abraham dipanggil oleh Tuhan Allah. Abraham percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Abraham berasal dari mana? Dari Ur, bapaknya kan dari Ur. Mereka pindah ke apa namanya? Pindah ke ini. Di atas utaranya itu namanya, kok saya bisa. Coba kita lihat di Alkitab di petanya ya. Nah, dia dari Ur, kemudian dia pindah ke utaranya Irak itu, ya di sana ada namanya uh, saudara lihat di petanya ada sana ya. Terus di sana di atasnya dari Ur dipindah ke Sungai Tigris itu dari Tiran di apa namanya tuh Indonesia di sini ditulis ada nggak? Di Sungai Tigris di atasnya terus sampai ke bukan Asur lagi atasnya nggak ada itu di peta saya punya kok nggak ada petanya ada ya ya Taran apa di Alkitab saya kok tidak ada dicatat ya saudara bisa lihat di sini di Alkitab itu dari Teheran bukan Teheran beda ya oke nah jadi dari sana Tuhan panggil dia pergi ke tanah perjanjian ada nggak di Alkitab Indonesia di Sungai Tigris, the Efrat, the Tigris, di ujung di atas itu. Saya bisa lupa namanya. Oke, nggak apa-apa, nanti dicari lagi ya. Nah, dari sana Tuhan panggil Abraham pergi ke tanah perjanjian.
Nah, dari Abraham lah janji Tuhan kepada dia akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada keturunannya. Nah, dari Abraham lahirlah Ishak. Dari Sarah kan? Dari Ishak kemudian lahirlah Esau dan Yakub. Dan Tuhan memilih Yakub. Kemudian dari Yakub lahir 12 suku. Itulah suku Israel. Dari 12 suku kemudian lahirlah juru selamat dari suku Yehuda. Nah, sangat interesting ya. Kalau kita membaca sejarahnya Israel gitu ya, saudara-saudara ya. Ya. Jadi 12 suku ini kemudian pindah ke Mesir karena ada Yusuf di sana yang menjadi orang kedua dari Firaun. 12 suku berkembang dari bertahun-tahun berkembang. Kemudian akhirnya mereka jadi budak kan? Dan Tuhan menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka. Kemudian Musa lah yang dipanggil untuk memerdekakan Israel dari Mesir. Bawalah mereka pergi ke tanah perjanjian. Nah, sebelum ke sana mereka ke Gunung Sinai menerima 10 hukum dan hukum Tuhan. Kemudian baru mereka menyeberang kemudian sampai ke daerah Yordania sekarang itu, daerah Edom. Nah, dari situlah mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Coba saudara bayangkan, sedih nggak? Sudah capek-capek ya kalau kita bahasa sehari. Sudah capek-capek memimpin umat yang selalu berontak ini. Dari Mesir ini melewati Laut Merah itu kan spektakuler ya ceritanya yang luar biasa itu kan. Ya enggak? Tidak ada air, tidak ada roti turun dari surga yang disebut mana kan? Tapi sampai di Nebo. Nah, Gunung Nebo. Saya sudah pergi ke Gunung Nebo. Itu daerah daerah Yordania. Dari gunung itu tinggi dan bisa view tanah Israel dari selatan sampai ke utara Gunung Hermon itu. Ya, view. Nah, Tuhan bilang, "You nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. You hanya bisa melihat." Jadi Musa dari atas Gunung Nebo melihat gitu. View, ini tanah yang akan kukasih. Dan Musa dipanggil Tuhan pulang ke surga. Yang memimpin Israel adalah Joshua. Joshua itu adalah panglima perang yang mengalahkan musuh-musuh dan menaklukkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, ya, Kristen Alkitabiah, kita harus menyadari bahwa umat Israel tidak pernah dibuang oleh Allah. Dan Tuhan Allah akan terus berinteraksi dan Tuhan terus akan berperkara atau tetap akan berhubungan dengan umat Israel sampai hari ini juga. Sekalipun mereka setelah kehilangan negara, nah, ke negaranya ya, hilang kerajaan yang nggak ada, ribuan tahun kan, tapi dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan bahwa mereka akan kembali ke tanah leluhur. Maka itulah tahun 1948 Israel menyatakan kemerdekaannya menjadi negara Israel. Nah, sekarang ada negara Israel nggak? Ada. Negara demokrasi. Bukan kerajaan. Harus ingat, saudara. Bukan kerajaan Israel. Nggak ada kerajaan Israel. Yang ada adalah State of Israel. Negara Israel yang merdeka, yang menyatakan diri merdeka dan diakui oleh bangsa-bangsa lain bahwa dia adalah negara. Tapi ada beberapa negara yang tidak mau mengakui Israel adalah negara. Salah satunya adalah siapa?
Kita Indonesia. Kita Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa bisa terjadi? Israel bisa merdeka. Saya mengatakan, adalah janji Tuhan. Di kitab Amos, kitab yang lain-lain juga mengatakan bahwa Tuhan akan panggil mereka kembali. Ya, dari utara, dari Rusia. Dari barat, dari Jerman, kan mereka dibunuh. Holocaust namanya kan. Dari timur, dari mana timur itu? Timur itu termasuk dari India, Pakistan, Afghanistan, India, terus dari Yordania sampai ke Yemen, Yaman. Yaman tuh banyak orang Yahudi loh. Saudara. Nah mereka kembali. Dari selatan dari mana? Dari Ethiopia. Mereka kembali ke Israel. Membangun negaranya menjadi negara Israel. Bukan kerajaan, saudara ya. Ingat, bukan kerajaan. Ya. Nah, ini adalah kehendak Tuhan Allah. Inilah maunya Tuhan bahwa mereka ada, eksis mereka ada. Bagaimana mungkin Allah telah membuang mereka? Tidak mungkin, saudara-saudara. Nah, ada sekelompok orang Kristen ini. Ada yang punya pandangan. Pandangannya apa? Mereka mengatakan bahwa sebenarnya katanya, Israel itu sudah nggak ada. Yang menggantikan Israel adalah gereja. Ajaran Roman Katolik menganut itu. Gereja Protestan juga menganut pemahaman itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Mereka punya pandangan mengatakan bahwa jika gereja ini expand, gereja bertumbuh berkembang sampai ke seluruh dunia, maka akan terjadi namanya kerajaan milenium. Gereja sudah umurnya berapa tahun? Sejak dari hari Pentakosta sampai hari ini. Sudah 2000 ya. Saya mau tanya. Gereja sudah berkembang kan? Di mana-mana kan? Ada milenium nggak? Ada damai nggak? Yang maksudnya ada damai sejahtera. Kalau istilah milenium, kerajaan milenium itu penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, tidak ada perang. Gereja di mana-mana sekarang. Ada damai? Tidak ada. Justru yang ada di dalam gereja kesesatan, penyesatan, nabi palsu. Nggak ada. Nah, inilah konsep namanya doktrin amilenium. Tidak ada milenium. Yesus tidak akan datang mendirikan kerajaan milenium. Yang ada gereja yang akan mendirikan milenium. Dipimpin oleh satu pemimpin Kristen. Oh, yang disebut dengan universal. Saudara-saudaraku. Nah, ini kesalahan besar. Teologi yang kita mengatakan tidak sesuai dengan keinginan daripada pandangan daripada orang-orang Kristen pada mula-mula dan para rasul. Mereka tahu bahwa Yesus akan datang. Dia akan datang kepada siapa? Dia akan datang kepada gerejanya, yes, dan dia akan datang kepada umatnya Israel. Mendirikan kerajaan 1000 tahun. Namanya kerajaan, bukan pemerintahan ya. Bukan. Kerajaan. Saudara? Nah ini pandangan sebagian Kristen. Apalagi gereja. Namanya Kristen liberal. Wah, lebih parah lagi. Mereka mengatakan Israel sudah nggak ada. Yang ada adalah orang Kristen. Yang pengganti Israel. No. Alkitab dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah ngomong mereka. Maka itu ajaran namanya ya replacement theology. Replacement theology. Artinya apa? Teologi pemahaman pergantian.
Jadi gereja pengganti Israel. Jadi kita ini semua Kristen Israel rohani. Dan juga mereka mengatakan, kan kamu kan disebut juga anak-anaknya Abraham. Ada kan di Roma kan? Kita disebut anak-anak Abraham itu enggak? Karena iman kepada Yesus kita disebut Bapak. Tapi ingat saudara, kita ini benar disebut anak-anak Abraham karena iman. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat loh. Karena iman kita kepada Yesus Kristus kita disebut anak-anak Abraham. Kenapa? Karena Abraham itu bapak iman orang percaya. Tapi saudara dan saya bukan keturunan Abraham. Itu harus ingat. Keturunan Abraham secara jasmani adalah 12 suku itu orang Yahudi, orang Israel. Itu adalah keturunannya Abraham. Saudara-saudara. Jelas. Alkitab dengan jelas mengajarkan itu. Ya kan? Nah, sekarang begini. Kenapa kita Bible believers, orang-orang Kristen Alkitab berdiri bersama Israel atau membela Israel melawan musuh-musuhnya? Kenapa? Kita bukan senangnya berperang ya. Ya, kita orang ini nggak senang berperang. Tetapi saudara, ingat, di dalam Alkitab telah menulis bahwa tanda akhir zaman, akhir dunia ini, dan tanda kedatangan Kristus, salah satu tandanya adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi perang antara bangsa dengan satu dengan yang lain. Itu dicatat di dalam Alkitab, saudara. Mau tak mau, saudara, kita harus menerima bahwa perang akan terjadi. Perang itu membawa bencana kemanusiaan tuh. Yes. Betul, saudara. Kenapa terjadi perang? Nah itu. Karena apa? Aku gak suka kamu, aku lawan kamu. Aku mau hancurkan kamu. Aku mau eliminate. Bisa eliminated ya. Kamu. Bang, habiskan kamu. Oh, ini adalah sifat karakter daripada si iblis. Kain dipakai oleh si iblis untuk membunuh saudaranya. Ini manusia pertama yang membunuh manusia itu. Coba bayangkan. Satu keluarga Adam itu baru bisa hitung pakai jari berapa orang. Coba itu Kain tuh nggak senang sama Habel. Karena sembahyangnya Habel, ibadahnya Habel, ibadah yang benar, diterima oleh Tuhan Allah. Kain punya tidak diterima. Dia jadi marah. Simpan dalam hati. Marah. Ajak adiknya. Adikku, ayo mari kita main-main ke padang ya. Nah, kalau saya suka kalau bercerita dengan anak-anak sekolah minggu. Ya kan? Dia kan dengan bahasa yang bagus kan? Adikku, kok kenapa? Main-main dong. Dia kan tidak ada curiga engkonya kan? Tapi engkonya dalam hatinya itu ya sudah ada satu kebencian. Maka itu Tuhan bilang, jaga hatimu, jangan tuh terus ngintip. Tapi dia teruskan hatinya dengan bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa halus. Nah inilah karakternya si iblis itu, bahayanya di situ loh. Ya? Domba, serigala yang berbulu domba, kan begitu. Akhirnya apa? Nggak sadar-sadar si Habel itu dari belakang ditimpukin dengan batu. Adiknya mati. Nah, itu sifat karakternya mau bunuh orang, mau hancur, mau habisin orang. Karakter manusia di bumi ini memang sifatnya begitu, saudara-saudara ya. Nah, kenapa kita berdiri dengan Israel? Dengan bahasa lain, kita membela orang Israel secara suku dan negaranya.
Saudaraku, ini tentu ada alasan. Nah, alasan yang pertama ya, kita berdiri, kita membela Israel. Kenapa? Karena perjanjian Abraham. Atau begini, Allah telah berjanji kepada Abraham. The covenant of Abraham. Ini perjanjian Abraham. Seorang bisa baca di Kejadian pasal 13. Sudah ada tuh janji Allah. Aku akan memberkati engkau. Turunanmu. Kan gitu. Dan juga Tuhan mengatakan, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Siapa yang mengutuk kamu, mencela kamu, akan dikutuk. Oleh kamu, semua bangsa akan mendapat berkat. Wow. Mendapat berkat loh dari Abraham loh. Dari mana? Dari keturunan Abraham, saudara-saudara. Berkat yang pertama adalah keselamatan. Datang daripada keturunannya Abraham. Dan dua, dari keturunan Abraham, saudara tahu, segala teknologi canggih dikuasai oleh Israel. Memberikan dampak positif bagi teknologi. Itu berkat nggak? Oh iya. Masa mereka pakai sendiri? Aku pakai sendirilah, untuk aku sendirilah. Nah, Israel memberikan teknologi kepada negara-negara yang ada hubungan dengan mereka. Mereka menjadi negara yang makmur. Saya kasih contoh. Saudara masih ingat nggak? Negara di Afrika yang paling miskin itu? Ethiopia. Dan juga ada satu negara-negara Kenya dan sebagainya itu. Sangat miskin. Kelaparan. Tapi karena mereka baik sama Israel. Sekarang pertanian mereka mengalahkan pertanian Indonesia. Saudara bisa lihat di YouTube. You cek. Siapa yang bantu? Orang Israel. Di Asia, India, kenapa pertaniannya juga bisa berhasil? Teknologinya dari mana? Israel. Siapa yang bantu pertanian di Filipina? Israel. Thailand, siapa? Good friend, Israel. Saudara. Dulu masih Gus Dur. Israel mau bantu pertanian Indonesia. Oh, tidak mau kami. Kami tidak mau. Nggak ada berkat. Tidak ada. Blessing. The covenant of Abraham. Itu yang pertama. Covenant of Abraham. Oke. Yang kedua, the covenant of David. Kenapa disebut David lagi? Ini ada hubungannya kedatangan Kristus kepada umat Israel. Saudara-saudaraku. Ya kan? Karena dari keturunan, dari keluarga David akan datang seorang penguasa yang akan memimpin Israel dari keturunan Daud. Siapa dia? Makanya itu di Yesaya pasal 9, pasal 11, dari keluarga Isai lahir Daud, Raja Daud, kemudian dari Daud lahir satu penguasa yang besar. Siapa dia? Coba sudah kembali ke Yesaya pasal 9. Ini tiap hari Natal orang suka baca ini ya. Ayat ini ya, Yesaya pasal yang ke 9. Ayat 5 kan? Ayat 5. Oke, coba saudara perhatikan. Seorang anak telah dilahirkan kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dan namanya sebuah orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja namanya. Besar kekuasaannya, damai sejahtera akan berkesudahan di atas siapa? Tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Nah, the covenant of David. Dari David akan datang siapa? Penguasa. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus datang dari mana? Dari keluar mana? Daud. Coba saudara lihat silsilah kitab generations di Matius pasal 1 ayat 1. Coba saudara lihat kan? Matius 1:1. Coba perhatikan di Matius 1:1. Dari mana tuh? Coba perhatikan.
Inilah silsilah. Silsilah ya. Yesus Kristus, anak Daud. Anak apa lagi? Abraham. Kenapa disebut anak Daud? Kemarin kan sudah ibu-ibu yang seorang dari Lebanon ya. Ibu itu dari Tirus datang kepada Yesus, masih ingat? Dia mohon kepada Yesus, dia panggil Yesus siapa? Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kenapa dia bisa tahu anak Daud? Dari mana dia tahu? Suci. Dia panggil benar. Anak Daud. Yesus kok heran. Kok dia tahu saya anak Daud? Wow, luar biasa. Kasihanilah aku. The covenant of David. Kenapa? Karena Yesus akan datang mendirikan kerajaannya di tatanya Daud. Tapi sayang, kenapa? Mereka tolak Yesus. Akhirnya kerajaan Daud tidak direalisasi. Pada waktu Tuhan Yesus mati, tidak direalisasi. Ditunda. Sehingga Injil keselamatan, Injil yang Tuhan Yesus mau disampaikan kepada keseluruhnya oleh rasul-rasulnya. Nah, saudaraku, akhirnya kita bangsa lain yang menerima kasih karunia. Akhirnya kerajaan Daud ditunda, postpone kita bilang. Tidak dipulihkan kembali. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, kan murid-murid tanya, Tuhan Yesus mau nggak saat sekarang pulihkan kembali kerajaan Israel? Bukan pemerintah ya, kerajaan. Di Kisah Para Rasul pertama. Itu kerajaan Daud. Yesus akan duduk di dalam tata Daud. Ya, dipospon. Nah, kemudian kita lihat Injil keselamatan. Yang kita terima dari mana? Dari bangsa Yahudi. Yehuda. Berasal dari mana? Suku Yehuda. Dari keturunan Abraham. Dari bangsa Israel. Anda dan saya menerima kasih karunia Allah. Saudara dan saya mengenal Yesus Kristus Juru Selamat dari bangsa Israel. Maka itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah yang kamu tidak kenal, kamu menyembah di Gunung Nebo, di gunung ini kami menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus di Yerusalem. Tapi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus bilang pada Samaria, orang Yahudi. Saudara baca di Yohanes pasal 4. Dari Yahudi. Keselamatan datang dari Yahudi. Saudara-saudaraku. Nah, karena itu kita lihat. Yang pertama, kita berdiri, kita membela Israel karena the covenant of Abraham. Yang kedua, the covenant of David. Sangat jelas. Kemudian yang ketiga, karena doktrin soteriologi. Tentang keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus, di mana Allah Bapa mengutus Yesus Kristus yanglah dilahirkan dari keluarga Daud. Kan Gabriel berkata kepada Maria, kamu akan mengandung, Maria. Nggak mungkin, coba. Ya kamu nggak mengandung. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan anakmu yang kamu kandung itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia akan duduk di tata nenek moyangnya. Raja Daud. Wow. Itu di Lukas pasal 1. Nah, dari soteriologi, jalan keselamatan, doktrin keselamatan itu, saudara. Nah, jika orang Kristen, Bible believers, sangat menyadari ini, saudara. Bahwa kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, orang Yahudi. Itu adalah anugerah. Maka itu Paulus selalu mengatakan, aku rasul bagi bangsa-bangsa lain. Aku rasul Yesus Kristus yang memberitakan doktrin dispensasi anugerah Allah kepada bangsa lain. Bahwa kamu bisa percaya kepada Yesus adalah kasih anugerah.
Hanya dengan percaya kepada Yesus, Anda dan saya diselamatkan. Luar biasa, saudara-saudaraku. Saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari ini. Hanya bilang, aku percaya Yesus. Tapi anti Israel. Membela yang lain. Hei, dipertanyakan. Kita pertanyakan iman Anda, iman apa itu? Jika Anda tahu doktrin soteriologi, Anda sekarang harus berubah pikiranmu. Siapa yang Anda bela? Siapa yang Anda doakan? Nah, saudara. Kemudian kita lihat yang keempat. Kita membela, berdiri sama orang Israel. Karena teologi eskatologi. Apa itu eskatologi? Tentang akhir zaman. Nah, tentang akhir zaman, yang kita yakini bahwa Yesus akan datang kembali. Betul nggak? Yes, Yesus datang kembali. Dia akan pertama datang kepada gerejanya. Gerejanya akan di-rapture, ya kan? Di-rapture dulu. Dan kita akan ketemu Yesus di udara. Kita akan dapat hadiah rewards. Dan umat Israel masuk ke 7 tahun penderitaan. Di sanalah saudara, baru mereka akan menyadari bahwa Yesus yang pernah mereka tolak itu adalah Mesias yang lahir dari keturunan Raja Daud. Setelah mereka dibohong-bohongin oleh si antikris, dia bilang aku Mesias, ya kan, dibohong-bohongin kan mereka oleh umat Israel. Nah, setelah mereka tahu itu, mereka dibohongi, mereka menderita, dianiaya dan sebagainya. Tapi setelah masa 7 tahun penderitaan akan berakhir, Yesus akan datang kepada umat Israel yang dibenci oleh bangsa-bangsa lain. Dia akan datang menyelamatkan mereka, yes. Dan dia akan mengalahkan si iblis dan agen-agennya yang lain, musuh-musuhnya. Dan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di tata Daud menjadi raja. Maka itulah Pilatus menulis satu skripsi. Saya bisa bilang kita skripsi ya, tulisan ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang Pilatus tulis? Kenapa Pilatus tulis ya? Saya tahu nggak? Tangan ilahi Allah memakai tangan Pilatus tulis Yesus, orang Yahudi, the King of the Jews. Wah, Pilatus yang tulis tuh di atas tuh. Kemudian Yohanes mengatakan, ditulis lagi. Yohanes, Yesus Kristus orang Nazaret. Sama Nazaret. Raja orang Yahudi. Kenapa Yohanes tambah ada Nazaret? Mengikatkan orang Yahudi. Yesus pernah tinggal di Nazaret sesuai dengan kitab suci. Bukan Yesus yang lain. Bukan Yesus dari Bethlehem. Bethlehem dia lahir. Mungkin ada Yesus yang lain. Ada yang tulis katanya ketemu kuburan Yesus di Yerusalem. Ada arkeologi yang menemukan katanya ada kuburan Yesus tulang belulang ya, ada sebut namanya Yesus ini. Yesus namanya banyak, orang namanya Yesus. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani Yesus itu Yosua. Nggak ada tulangnya, kosong. Nah, sekarang banyak orang pakai arkeologi itu menghantam orang. Tuhanmu nggak bangkit, itu ada tulangnya. No, Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu yang kita lihat. Kita berdiri kenapa? Karena doktrin eskatologi. Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Puji Tuhan. Percaya ya 1000 tahun ya. Nah, terakhir saudara. Kenapa kita membela Israel? Karena kita mengikuti sikap dan teladan Rasul Paulus. Apa dia? Kita kembali ke Roma pasal 10. Nah, Roma pasal 10 ayat 1 ya. Coba saudara perhatikan apa itu di Roma pasal 10 ya, di Roma 10
ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah apa? Supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, oleh karena mereka berusaha untuk menjadikan kebenaran mereka sih, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sikap dan doa Paulus apa? Dia ingin bangsanya selamat. Yes. Kita ikut teladannya Rasul Paulus. Tuhan tidak membuang orang Yahudi. Saya orang Yahudi. Suku Benyamin. Kalau kita mau lihat lagi dalam tulisan layak, I'm a Pharisee. Paulus bilang, betul nggak? Paulus orang Farisi nggak? Oh yes. Farisi yang sangat fanatik. Menganiaya orang Kristen. Tapi akhirnya Yesus menyatakan diri kepadanya. Yesus menangkap dia dan menjadikan dia rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain sampai kepada raja. Itu rasul Paulus. I'm the rasul bagi bangsa lain. Rasul kita. Paulus luar biasa. Saudaraku yang saya dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat perang terus terjadi. Israel dengan musuh-musuhnya. Anda berdiri di mana? Anda berdoa untuk siapa? Tidak ada salah berdoa untuk bangsa lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan, kan? Kita berdoa untuk misionaris yang melayani di sana. Kita berdoa orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang lahir baru, yang cinta Tuhan. Supaya Tuhan menguatkan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam menghadapi situasi kondisi geopolitik yang tidak baik-baik ini. Kiranya Tuhan memimpin kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.